Orang bilang jangan ke Salak sendirian. Katanya Salak itu hidup. Hari ini saya mau buktikan sendirian lewat Aji Saka. Saya pilih Salak bukan karena tinggi, saya pilih Salak karena banyak cerita. Cerita pendaki hilang, cerita suara-suara mistis, cerita hutan yang lebat. Aji Saka dipilih karena ini jalur yang paling menantang. Pendaki bilang kalau mau ketemu diri sendiri lewat Aji Saka ini. Bogor men, solo traveling tapi Sentul Bogor, ke Bogor cenanya aja. Yo, hey, mayain. Let's go Bali. Ini Bali cina. Setibanya saya di pos regis, saya pun mendaftar. Tapi karena saya sendirian datangnya, saya tidak bisa karena udah ketentuan di sini. Maka dari itu saya menumpang nama di pendaki lain agar saya bisa melakukan registrasi. Dan setelah registrasi selesai, saya bersiap-siap untuk mendaki dan menggapai puncak Gunung Salak via Aji Saka ini. Seperti apa treknya? Saksikanlah. Hari ini hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, weekday. Tidak begitu banyak pendaki yang datang ke Gunung Salak ini. Mungkin sekitar 20-25 orang. Tidak seperti weekend yang mungkin bakal banyak sekali pendaki-pendaki yang datang. Karena Gunung Salak via Aji Saka ini begitu viralnya di sosial media, terkenal dengan tanjakan Wayahna. Nanti kita akan ketemu dengan tanjakannya. Let's go. Oh ya, sebagai informasi buat kalian yang ingin ke Gunung Salak via Aji Saka, ada beberapa persyaratan yang harus kalian taati. Yang pertama, tidak boleh sendirian. Walaupun sudah berpengalaman, tapi nggak boleh sendiri. Minimal 2 orang yang ada nemenin. Dan kedua itu persyaratannya harus bawa fotokopi KTP atau fotokopi KTM atau KTA atau KK, apapun itu dalam bentuk fotokopi. Karena tadi saya kesini tidak ada fotokopi, mau nggak mau saya harus turun ke pasar untuk fotokopi terlebih dahulu. Itu sangat memakan banyak sekali waktu yang terbuang. Ya, nanti siapkan. Oh ya, satu lagi, fisik. Karena Gunung Salak ini, wah, nggak bisa berkata-kata lagi. Edan. Di pos registrasi, bapaknya bilang, hati-hati ya mas, jangan teriak-teriak. Saya mengangguk, dalam hati berkata, saya kesini memang buat diam. Pendakian saya dimulai dari pos regis itu pada pukul 7.30 pas. Akankah saya akan cepat menuju puncak ataupun saya hanya sampai puncak Pajar Kencana seperti tahun lalu pada 17 Agustus 2025 lalu? Saya hanya sampai puncak Pajar Kencana karena waktu yang tidak cukup diharuskan saya untuk turun demi keselamatan bersama. Dan sekarang, apakah saya mampu menggapai puncaknya? Kita lihat saja. Udah dimulai tanjakan demi tanjakan. Segini belum seberapa. Di depan lebih wow lagi. Katanya ada tanjakan yang
vertikal. Kita lihat nanti. Aduh, ini baru nyampe. Mana ini? Baru 20 menit berjalan. Udah pengap. Belum nyampe pos 1. Salak sih. Salak. "20 menit pertama udah dikasih salam, tanjakan, lumpur, akar yang segede paha. Ajisaka itu kayak labirin hijau, nggak ada view, nggak ada sabana, yang ada cuman pohon, dan suara hutan. Saya jalan pelan karena buru-buru di sini sangat berbahaya. Dari pos 1 ke pos 2 rasanya sejam, padahal cuma baru 40 menit. Di sini saya mulai diajak ngobrol sama pikiran, takut gak? Ya. Terus kenapa lanjut? Karena saya udah mulai. Oh ya kawan-kawan, saya sudah sampai di Camp Abri, salah satu tempat untuk ngecamp bagi ingin ngecamp di Gunung Salak. Dan ini adalah akses satu-satunya sumber mata air. Cuman ada di Camp Abri, nanti kedepannya tidak ada. Ngambil di sini, nanti buka aja kayunya, masukin ke botol. Ya, persiapkan matang-matang karena di depan nggak ada lagi mata air dan ini belum pos 1. Let's go. Oke kawan-kawan, saya udah berjalan sekitar 1 jam, belum nyampe pos 1, baru sampai Camp Abri. Ini udah pukul 8.30. Salak sih, jadi jangan ngeremehin Salak. Gunung apapun sih, bener-bener gokil. Apaan ini? Tengah-tengah ada pohon besar ini. Ke Gunung Salak ini, khususnya via Ajisaka, kalian jangan mengharapkan pemandangan yang bagus, apalagi lautan awan, karena di sini semuanya tertutup, vegetasi yang sangat luar biasa tertutupnya. Yang hanya ada di depan kalian hanyalah tanjakan, dan tanjakan. Oke kawan-kawan, tadi saya udah sampai di pos 2 pada pukul 8.45. Saya tidak membuat video di sana karena rame. Ini aja saya bikin videonya sendiri, nunggu sepi. Karena saya orangnya introvert, nggak bisa di keramaian, orangnya malu. Suk. Bagi saya yang masih pemalu untuk membuat sebuah konten, saya harus mencari tempat-tempat yang sepi, yang tidak ramai. Karena bagi saya belum terbiasa aja untuk membuat konten-konten perjalanan seperti ini di gunung yang disaksikan ataupun ada orang lain di sekitar. Maka dari itu, ketika banyak orang-orang, saya mulai ragu untuk membuat konten. Makanya setiap konten saya yang berbicara itu kebanyakan tempatnya sepi, tidak ada orang. Ya seperti itulah. Mungkin nanti ke depannya saya akan berubah, akan lebih banyak tip dalam berbicara walaupun banyak orang-orang di sekitar. Dan mungkin bisa saja saya bisa mengajak orang lain untuk masuk ke dalam konten ini. Langkah demi langkah saya pun terus melangkah
menanjak menyusuri sempitnya jalur Aji Saka ini, dan sesekali ada pemandangan yang sangat indah bagi saya. Dan tidak lama dari ini mulailah ke trek-trek yang sebenarnya, trek yang terjal, tanjakan yang vertikal, dan bahkan sampai di tanjakan yang viral, yaitu tanjakan Wayahna. Dengan vertikal yang sangat luar biasa, ketinggian yang sangat tinggi, bagi saya pun ini sangat susah, sangat sulit. Makanya saya tidak banyak bikin konten, karena mengurus diri saya sendiri aja itu sangat kesusahan. Dan akhirnya sampai juga di puncak Prabu, Gunung Salak II via Aji Saka. Ya, walaupun sangat singkat sedemikian kontennya, di balik layar ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa, butuh tenaga, butuh fisik yang sangat begitu besar. Tapi inilah demi kepuasan diri saya sendiri untuk menaklukkan ego sendiri. Disinilah puncak Gunung Salak II, puncak Prabu.